Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 19 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah, ulama besar kaum muslimin, Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saudara-saudara kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran, dan semoga Allah menyampaikan cita-cita kita untuk mempelajari Al-Quran sampai khatam, belajar tafsirnya dan mempelajari makna-maknanya. Dan juga kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya serta memperjuangkannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan kembali tafsir surat Al-Baqarah ayat 177. Surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra, bukan termasuk kebaikan, an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukan termasuk kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan juga ke arah barat. Itu tidak ada kebaikannya sama sekali apabila tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka menghadapkan wajah ke arah manapun adalah kebaikan jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat menghadap kiblat termasuk kebaikan, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, akan tetapi kebaikan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat, wal kitab, dan beriman dengan kitab-kitab, wan nabiyyin, demikian pula beriman kepada para nabi dan para rasul, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta karena kecintaannya. Artinya dia memberikan harta yang dicintainya, zawil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, demikian pula anak-anak yatim, wal masakinah, demikian pula kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, dan juga kepada orang-orang yang sedang safar, wasailin, dan juga dia bersedekah kepada orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab, dan mensedekahkan hartanya untuk membebaskan seseorang dari perbudakan, wa aqamas salata, lalu dia menegakkan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati perjanjiannya jika mereka melaksanakan perjanjian,
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar di dalam kemiskinan. Fil ba'sa artinya di dalam kemiskinan. Wad-dharra'i, dan juga orang-orang yang bersabar ketika ditimpa sakit. Wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar ketika berperang di jalan Allah. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur imannya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat yang mulia ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang jujur di dalam keimanannya, dan kita berdoa semoga kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukan termasuk kebaikan engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Artinya laisa hada huwal birrul maqsud minal ibad, ini bukanlah termasuk kebaikan yang dimaksudkan dari seorang hamba. Fayakunu kathratul bahthi fihi wal jidal minal ana alladhi laysa tahtahu illa syiqaq wal khilaf, sehingga terlalu meneliti tentang masalah ini. Kenapa sholat kok diperintahkan menghadap kiblat? Terlalu meneliti masalah ini dan terlalu memperpanjang diskusi, perdebatan tentang hal ini. Minal anak, termasuk perbuatan yang sia-sia. Alladzi laisa tahtahu illa syiqaq wal khilaf, yang setelah diteliti terlalu melampaui batas. Apabila didebatkan terlalu melampaui batas, tidak menghasilkan kecuali perpecahan dan perselisihan. Cukuplah kita apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha nadiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah serupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisura'ah, laisa syadidu bisura'ah ala wazni fu'alah. Jadi harokatnya laisa syadidu bisura'ah, bukan orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya di saat marah. Apa maksud dari pernyataan Al-Imam rahimahullah
menjelaskan ayat yang mulia ini, yang dimaksudkan adalah perdebatan terlalu melampaui batas. Demikian pula ibadah yang tidak ada dalilnya kemudian diteliti apa maksudnya, maka ini tidak ada manfaatnya sama sekali kecuali perpecahan dan perselisihan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, cukuplah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah tidak memerintahkannya, maka tidak ada kebaikannya sama sekali, sehingga tidak perlu diperdebatkan, sehingga tidak perlu diteliti dengan melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billah." Akan tetapi kebaikan bagi siapa yang beriman kepada Allah. Ai bi annahu ilahun wahid mausufun bi kulli sifati kamal munazzahun an kulli naqsin. Kita beriman kepada Allah, artinya kita beriman bahwasannya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah sembahan yang satu. Artinya hanya Allah saja yang berhak disembah. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ilahukum ilahun wahid." Dan sesembahan kalian adalah sembahan yang satu. Allah taala juga berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian itu karena hanya Allah sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan semua yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasannya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ai bi annahu ilahun wahid. Kita beriman bahwasannya hanya Allah, dialah sesembahan yang satu, dialah yang berhak disembah. Mausufun bi kulli sifati kamal. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan semua sifat yang sempurna. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna zatnya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna perbuatannya. Maka hanya Allah saja yang berhak disembah. Maka hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah disifati dengan sifat yang sempurna. Zatnya maha sempurna, sifatnya seluruhnya sempurna, dan perbuatannya adalah perbuatan yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Artinya Al-Kamil fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali. As-Samad artinya yang maha sempurna di dalam zatnya, demikian pula sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. La yahtaju ila makhluk. Allah tidak memerlukan makhluknya. Wa kullu makhluqin yahtaju ilaihi. Dan semua makhluk memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, munazzahun an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari semua sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengucapkan subhanallah, jadi apabila kita mengucapkan subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat yang kurang. Jadi apabila kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, artinya apa? Artinya Allah maha suci dari semua sifat yang kurang, dari semua sifat aib. Apabila kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifatnya yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Satu, Maha Esa, karena Dia disifati dengan sifat yang sempurna, dan Allah disucikan dari semua sifat yang kurang. Di antaranya Allah taala berfirman, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Ngantuk dan tidur ini sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari sifat ngantuk. Maha suci Allah dari sifat tidur. Kenapa? Karena Allah maha sempurna kekuatannya. Allah terus menerus mengurusi makhluknya, namun Allah tidak memerlukan istirahat, sehingga Allah tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Allah Ta'ala juga berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, karena ini adalah sifat yang kurang bagi Allah. Allah tidak beranak. Beranak bagi Allah adalah sifat yang aib. Kenapa? Karena Allah maha sempurna, tidak memerlukan makhluknya. Di antaranya Allah tidak memerlukan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis qudsi, hadis al-ilahi. Allah Ta'ala berfirman, syatamani ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu an yashtimani wa kadzdzabani wa lam yakun lahu an yakdzibani. Anak manusia mencelaku dan anak manusia mendustakan aku. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa amma syatmuhu iyaya. Adapun manusia yang mencelaku, mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah mempunyai seorang anak. Wa anal wahidul ahadus samad alladzi lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Padahal aku adalah maha satu, aku maha sempurna, aku tempat bergantung semua makhluk, aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dan setara denganku. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, munazzahun an kulli naqsin. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, artinya kita beriman hanya Allah yang maha satu. Kita beriman Allah disifati dengan sifat yang apa? Yang sempurna. Dan kita beriman kita harus mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan.
Allah Ta'ala berfirman, wal yaumil akhir. Dan termasuk kebaikan adalah beriman kepada hari akhir. Wa huwa kullu ma akhbarallahu bihi fi kitabihi au akhbara bihi rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Kebaikan dan termasuk kebaikan adalah beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Yaitu semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, yaitu semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Maka dikatakan man mata qamat apa? Man mata qamat qiyamatuh. Barang siapa yang sudah meninggal dunia, maka kiamatnya telah bangkit. Beriman kepada hari akhir artinya beriman dengan semua yang terjadi setelah kematian. Kita beriman adanya pertanyaan di kuburan, yaitu orang-orang yang ada di kuburan ditanya malaikat siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Kita beriman orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh mendapatkan kenikmatan di dalam kuburannya. Bagi orang-orang yang beriman, kuburan adalah raudhatun min riyadil jannah, termasuk taman-taman surga. Maka dengan mengaji Al-Quran seperti ini, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburan kita nanti termasuk taman-taman surga. Kita juga beriman bahwasannya di kuburan bagi orang-orang munafik, bagi ahlul bid'ah, bagi orang-orang kafir, bagi pelaku maksiat, maka kuburan adalah hufratun min hufarin niran. Bahwasanya kuburan bagi mereka adalah lubang dari lubang-lubang apa? Neraka jahanam, wal iyadu billah. Termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu kita beriman bahwasanya manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Sekarang pertanyaan, berapa tahun? Berapa lamanya? Jadi 1 hari. Berapa lamanya seseorang dikumpulkan di padang mahsyar? Hah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 1 hari yang setara dengan berapa? Setara dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. 1 hari di padang mahsyar setara dengan 50.000 tahun. Ini yang harus kita pikirkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Cukup kamu wahai manusia menghisab dirimu, kamu layak masuk surga atau kamu layak masuk neraka. Allah berfirman, Iqra kitabak, baca kitabmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Cukup kamu yang menghisab dirimu, itu sudah cukup. Kamu layak masuk surga ataukah kamu layak dimasukkan ke dalam neraka. Yaitu manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu Allah datang untuk menghakimi hamba-hambanya, untuk menghisab hamba-hambanya. Kemudian manusia ditimbang, diberikan kitab catatan amalnya, kemudian ditimbang oleh Allah. Kemudian mereka diperintahkan berjalan di atas sirat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani semua itu, semuanya termasuk beriman dengan hari akhir. Maka termasuk keimanan, termasuk kebaikan adalah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir.
didahulukan beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, terdapat pelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena beriman kepada Allah memperbaiki amal seseorang. Kalau kita beriman kepada Allah, perbaikilah niat kita dan perbaikilah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan beriman kepada hari akhir, karena beriman kepada hari akhir yuraghibul amal, pendorong seseorang untuk beramal. Kenapa? Karena setelah kematian nanti ada hisab, ada balasan, sehingga itu semua mendorong kita untuk berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian lanjutan ayat, Allah berfirman, wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat, alladzina wasafahumullahu lana fi kitabih wa wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk yang disifati oleh Allah, disifati Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an, dan juga disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat, bahwasanya mereka para malaikat adalah makhluk, wa annahum makhluqun khalaqahumullahu min nur. Jadi mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Wa annallaha khalaqahum li'ibadatihi la limusa'adatih. Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepada Allah, bukan Allah menciptakan malaikat supaya membantu meringankan pekerjaannya Allah. Tidak demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang para malaikat. Jadi Allah Ta'ala berfirman tentang para malaikat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak pernah menyombongkan diri beribadah kepadanya, dan mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah letih, tidak pernah capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih di malam hari dan di siang hari dan tidak pernah berhenti-henti. Allah Ta'ala juga berfirman tentang para malaikat, wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Orang-orang Arab jahiliyah mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Orang-orang jahiliyah mengatakan para malaikat adalah putri-putrinya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, bal ibadun mukramun. Para malaikat itu bukan putrinya Allah, akan tetapi mereka adalah ibadun mukramun, hamba Allah. Mereka adalah makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqul minhum ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Sekiranya di antara malaikat ada yang mengatakan aku adalah sesembahan dari selain Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, fadzalika najzihi jahannam, kami akan menghukum malaikat tersebut dengan siksa neraka jahannam. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Kita beriman bahwasanya malaikat adalah makhluk ciptaan Allah,
Allah menciptakan mereka dari cahaya, dari nur, dan mereka adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan yang Allah perintahkan kepada mereka. Kita beriman bahwasanya Allah memiliki malaikat dengan jumlah yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, yaitu para malaikat. Kita tidak mengetahui jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, yaitu para malaikat, kecuali Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan apa yang disebutkan oleh Allah tidak lain kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang jumlahnya malaikat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang jumlahnya para malaikat yang ada di dunia ketika malam Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana hadisnya? Al malaikatu tilkal laila aktsaru min adadil hasad. Para malaikat pada malam Lailatul Qadar jumlahnya di muka bumi, jumlahnya antara langit dan bumi lebih banyak daripada jumlahnya kerikil. Para malaikat antara langit dan bumi, yaitu pada malam Lailatul Qadar, jumlahnya lebih banyak daripada jumlahnya kerikil. Ini menunjukkan bahwasannya para malaikat jumlahnya sangat banyak. Dan kita beriman bahwasannya para malaikat, di antara mereka ada malaikat yang sangat besar. Allah menciptakan mereka dengan begitu besar. Jadi wujudnya begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malaikat yang memikul ars. Sekarang pertanyaan, berapa jumlah malaikat yang memikul ars? 4. Tapi kalau hari kiamat berapa? 8. Allah Ta'ala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika yawma idin thamaniyah. Sekarang 4. Tapi hari kiamat ars Allah dipikul malaikat jumlahnya 8, yaitu dijuluki malaikat hamalatul ars. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udinali an uhadditsakum an malakin min malaikatillah hamalatil ars. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan kepada kalian tentang malaikat yang memikul ars. Itu malaikat yang memikul arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma baina syahmati udhuni ila atiqihi masirata sab'ati mi'ati am. Antara daun telinganya sampai pundaknya adalah 700 tahun, yaitu dalam riwayat disebutkan 700 tahun burung terbang. Ini menunjukkan betapa besarnya malaikat pemikul ars. Maka kita mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, di antaranya dengan bentuk tubuh yang sangat besar. Dan Allah yang menciptakannya, Allah maha besar, Allah maha tinggi. Dan malaikat pemikul ars mencintai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka malaikat yang memikul ars beristighfar kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman. Terlebih lagi kepada penuntut ilmu. Malaikat-malaikat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Kita intinya beriman kepada para malaikat
karena Allah memerintahkan kita beriman. Kemudian kita lanjutkan, wal kitabi, dan kita beriman dengan Alkitab, ay jinsil kitab allati anzalahallahu ala rusulih wa a'dhamiha al-Qur'an fayu'minu bima tadammanahu minal akhbari wal ahkam. Kita beriman dengan Alkitab, artinya semua Alkitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Jadi kita beriman dengan semua kitab suci. Artinya apa? Artinya kita mengimani semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Dan kitab yang paling agung adalah Al-Quran. Maka kita mengimani semua berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wan nabiyyin, kita beriman kepada para nabi dan para rasul umuman, secara umum. Artinya apa? Kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nabi-nabi dan rasul, jumlahnya sangat banyak. Secara umum, di dalam hadis disebutkan jumlah para nabi sekitar 124.000 dan jumlah rasul berapa? 313. Kita mengimaninya, khususon khatamihim wa afdalihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus kita beriman dengan nabi yang paling afdal, dengan nabi yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab suci, demikian pula beriman kepada para nabi dan para rasul. Adapun beriman kepada qada dan qadar tidak disebutkan pada ayat ini secara khusus, akan tetapi beriman kepada qada atau beriman dengan takdir disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain, dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, beriman kepada takdir termasuk beriman kepada siapa? Beriman kepada takdir diantaranya termasuk beriman kepada Allah. Beriman kepada takdir juga termasuk beriman kepada para malaikat. Kenapa? Karena di antara malaikat ada yang diperintahkan oleh Allah mencatat apa? Takdir manusia. Dan juga beriman kepada takdir termasuk beriman kepada kitab. Kenapa? Karena di antara kandungan Al-Quran dan hadis memerintahkan kita beriman kepada takdir. Dan beriman kepada takdir juga termasuk beriman kepada para nabi dan para rasul, karena ajaran mereka adalah ajaran yang mengajak manusia untuk beriman dengan takdir. Maka beriman dengan takdir termasuk beriman dengan Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi dan para rasul. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok, masih pembahasan ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.